Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami anak-anak-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti, memahami firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul, Jagalah Hatimu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa hati harus selalu dijaga? Karena hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang dapat terjadi jika hati manusia ini tidak dijaga. Yang pertama adalah hati sumber kejahatan. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, perampokan, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam kejahatan seperti mencuri, membunuh, menipu, dan sebagainya, semua berasal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat berbahaya sekali jika hati tidak dijaga dan tidak dipelihara dengan baik. Hal yang kedua yang dapat terjadi jika hati manusia tidak dijaga adalah hati bisa menjadi sumber ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau hati orang itu benar, maka yang keluar dari mulut pastilah benar. Jika hati orang tersebut tidak beres atau dalam keadaan yang keruh, pasti yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang negatif. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 sampai dengan 35 di sana dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudaraku yang saya kasihi, kita tahu bahwa di dalam dunia ini ada banyak macam permasalahan hati atau kejahatan yang bisa bersumber dari hati. Contohnya adalah panas hati, iri hati, berat hati, ada yang namanya tinggi hati, buta hati, kemudian sakit hati, keras hati, kecil hati, dan patah hati, dan sebagainya. Karena itu, kita memang sangat perlu hati-hati di dalam kita menjaga hati ini. Urusannya bisa panjang kalau orang sudah sakit hati. Masalah sepele bisa menjadi perang saat panas hati menguasai. Kebencian dan permusuhan bisa timbul jika ada tinggi hati. Perselisihan bisa memanas akibat keras hati. Supaya itu semua tidak terjadi, hendaklah kita pintar dalam menjaga hati. Hati sangat penting karena hati kita merupakan pusat intelektualitas,
pusat perasaan, dan pusat kehidupan kita. Hidup akan tertolong ketika kita belajar menjaga hati. Kita tidak akan mudah sakit hati, kita tidak mudah makan hati, atau kita tidak mudah terpedaya karena sudah terlanjur jatuh hati. Nah, lantas bagaimana cara kita menjaga hati kita? Ada banyak hal yang kita lakukan berkaitan dengan menjaga hati, seperti berdoa dalam hati agar diberi kebijakan menjaga hati. Kemudian kita bisa merenungkan dalam hati firman Tuhan dengan menyimpannya dalam hati. Ketika ada firman Tuhan di dalam hati kita, kita seperti memutuskan dan merencanakan sikap dalam hati berdasarkan firman tersebut. Saat semua itu dilakukan, kita akan bisa bernyanyi di dalam hati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang pintar menjaga mobilnya, pintar merawat kebunnya, pintar memelihara hewan kesayangannya, namun sayang hatinya tidak dirawat dan tidak dijaga. Hasil yang terlihat adalah muka yang terlihat jutek, muka yang terlihat tegang, terlihat galak, dan sulit untuk tersenyum. Ada apa dengan orang seperti ini? Jawabannya hanya satu, yakni ada hati yang tidak terpelihara. Hatinya terluka sehingga sedikit gesekan saja akan membuatnya marah. Dan bagaimana kabar hati Anda hari ini? Apakah Anda tekun menjaga hati Anda, merawat dan memberikan vitamin firman kehidupan untuk hati Anda setiap hari? Mari, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengajak kita agar kita harus mulai menjaga hati kita, merawat hati kita. Jagalah hati ini dengan selalu berdoa kepada Tuhan, dengan selalu merenungkan dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Maka saya percaya kehidupan kita akan dapat bersukacita dan dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau menjaga hati kami dengan selalu berdoa, dengan selalu menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.